Ini adalah pathway lengkapnya kita. Jadi kami menerima siswa dari mulai selesai kelas 9 atau SMP kelas 3, tahun pertama sampai tahun ketiga itu di Jakarta, dan tahun pertama sampai tahun ketiga di Jakarta ini setara dengan tahun pertama universitas. Jadi kalau biasanya tahun pertama sampai tahun ketiga SMA itu lulus SMA, kalau di tempat kita itu lulus tahun pertama universitas. Jadi nanti begitu melanjutkan ke misalnya ke UK, ke Australia, Singapura, Malaysia itu masuknya tahun kedua. Bisa juga nambahin lagi di Jakarta 1 tahun lagi, nanti terus di UK atau di Singapura atau di Malaysia itu masuk tahun ketiga. Jadi selesai. Oke. Selanjutnya, ini adalah kurikulum yang kami pakai. Kita kerjasama dengan Edexcel dan BTEC, ini ada 2 ya. Itu kurikulumnya kurikulum negara, kurikulum UK, Edexcel itu SMA, setara dengan year 11 lulusnya. Kemudian kita ada seperti SMA pada umumnya ya IPA IPS. Kemudian kita kerjasama juga dengan UNSW, University of New South Wales di Sydney, menjalankan program foundation. Nanti selesai program foundation itu masuk tahun pertama di Australia. Jurusannya ada commerce, ada physical science, ada design, art social science, ada actuarial studies. Kemudian InSearch ini 1 tahun universitas di Indonesia. Nanti di sana masuk tahun kedua di Australia. Kita ada bisnis, ada IT, ada engineering jurusannya. Kemudian BTEC ini setara dengan 2 tahun di UK. Jadi namanya Higher National Diploma, sama juga ini punya pemerintah. Nanti masuk ke final year di UK, dan jurusannya kita ada bisnis, kemudian ada graphic, fashion, dan music design. Yang terakhir kita kerjasama juga dengan Taylor's University, ini adanya di Malaysia, menawarkan American Degree Transfer. Ini yang tadi saya sebutkan bisa 2 tahun dulu di Indonesia, kemudian nanti 2 tahun lagi di Amerika. Ada bisnis, engineering, computer science, dan liberal arts. Oke, selanjutnya. Ini university partner dan awarding body kita yang tadi saya sudah sampaikan. Northumbria University, ini Alvina sedang belajar di sana. Ini di UK ya, Coventry, EWE, Oxford Brookes, ini semuanya di UK. Yang di bawahnya ini ada di Malaysia, ada yang di Australia, kemudian ada yang di Amerika. Deakin ini juga di Australia. Oke. Oke. Panjang ya, mohon maaf kalau rasanya kepanjangan. Terima kasih atas hadirnya di acara ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu anak-anak bisa hadir lagi di sesi kami selanjutnya. Kami rencananya akan mengeksplorasi major-major. Yang pertama kita akan coba eksplorasi adalah bisnis, karena memang bisnis ini adalah major yang peminatnya terbanyak di tempat kami, dan biasanya di mana-mana ya, di universitas-universitas biasanya bisnis major ini paling banyak. Jadi kita lihat major-majornya, misalnya ada marketing, ada advertising, ada accounting, ada finance, macam-macam gitu. Nah ini mungkin bagi Bapak Ibu atau anak-anak yang penasaran sebenarnya bedanya apa sih, terus jenjang karirnya dari sini kemana, itu nanti bisa mengikuti online seminar kita selanjutnya. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, nanti ada Alvina dan ada Efraim yang akan juga berbagi pengalaman mereka sesudah ini. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan sesudah itu, kita juga bisa membantu online consultation, karena sekarang memang nggak bisa kemana-mana ya, Bapak Ibu anak-anak hanya bisa di rumah. Kita melakukan online consultation dengan Miss Riani, dengan Miss Agatha, Miss Kori, Mr. Dante. Tadi wajahnya sudah ditampilkan ya live waktu pertama kali. Sekarang ada foto-fotonya, jadi bisa kelihatan seperti apa. Nah itu Mr. Dante online, jadi bisa dilihat mukanya seperti apa. Dan itu ada nomor teleponnya, jadi bisa WA langsung untuk setup appointment. Oke. Dari sini mungkin saya akan persilahkan Alvina, Efraim, siapa yang mau duluan ini? Udah sweet atau belum? Siapa yang mau duluan, Efraim? Iya. Boleh sharing? Saya duluan aja kali ya. Oke, thank you Efraim. I'm gonna go on mute. Okay, so go ahead. Oke, nanti slides-nya Mr. Anthony can help. Oke. Oke, thank you. Oke, halo, selamat siang semuanya. Siang ya di situ, jam 3 kayaknya. Nama saya Efraim Onesimus, sekarang sekolah di UTS, University of Technology Sydney.
udah pasti di Sydney itu. Jadi saya ambil jurusannya bisnis kan, ambil marketing communication. Kenapa pilih marketing communication? Karena emang suka aja marketing gitu. Emang dari dulu suka ngobrol sama orang. Uh, Belajar sekarang udah di 2 semester terakhir, jadi habis ini nanti ada 1 semester lagi itu sudah lulus. Um, jadi dulu sebelum di Sydney, pas experience saya dulu memang mulai dari UJC. Jadi udah sama tim mereka ini dari dulu udah langganan sampai UTS InSearch sampai akhirnya saya masuk sini. Jadi hari ini saya mau cerita dikit aja pengalaman di sini sama pas nyampe di sini ngapain aja. Jadi dulu pas sampai di Sydney ya, saya di sini nggak begitu kayak pakai akomodasi dari universitas karena dulu sebelumnya udah pernah ke sini ya kan, jadi udah kayak tahu jalan-jalannya gitu. Sama sisanya paling tempat makan atau apa gitu Google sendiri. Jadi waktu itu datang sama keluarga. Kalau misalkan murid-murid ya di Australia di Sydney itu kayak menurut saya mereka lumayan welcome sih, karena kan emang di Sydney baik yang sekolah gitu kan, jadinya kebanyakan mereka ya udah tapi ya lebih jelasnya yang penting kita semua ngerjain tugas yang betul, pasti jadi favorit, pasti baik temennya di situ. Kalau soal akomodasi ya, jadi kalau akomodasi itu ada macam-macam di sini. Kita tinggal milih aja mau pilih tinggal di dorm kayak student accommodation atau mau cari kayak apartemen sendiri, mau sewa sendiri. Jadi harganya pun beda-beda. Dulu sekarang kan saya tinggal di suburb, jadi di luarnya kota lah gitu, di pinggiran-pinggiran kota. Jadi dulu saya tinggal di Urbanes. Jadi Urbanes itu student accommodation. Dia macam kayak apartemen tapi isinya murid-murid semua gitu kan. Fasilitasnya lumayan banyak sih. Ada kayak game room, ada gym, ada kayak komunitas-komunitas kecil di situ. Tapi menurut saya agak mahal ya di situ, karena itu juga tempatnya di kota kan, di tengah-tengah kota, jadi agak sedikit mahal. Kalau nggak salah waktu itu saya bayar per minggu 480 kalau nggak salah. Itu pun satu unit udah bagi 6 orang. Walaupun kayak ada kamarnya sendiri, waktu itu ada 6 kamar, tapi kamarnya kecil-kecil gitu. Jadi saya agak ada komunitasnya, maksudnya oke lah gitu. Cuma kalau mau cari yang lebih murah lagi, jadi waktu itu saya carinya sengaja yang lebih murah lagi kan, karena ya cuma buat tinggal aja gitu, kayak agak, kalau terlalu mahal kayak buat agak males gitu kan. Jadi akhirnya saya cari yang di pinggiran kota, terus karena emang ada kenalan waktu itu tinggal di tempat mereka, jadi ada temen dari saya ke gereja, jadi ada temen di gereja, ya tinggal di rumahnya sekarang. Jadi saya sewa satu kamar di apartemen dia. Waktu ya lumayan lah. Dulu bayar 480, sekarang per minggu 250. Jadi sebetulnya itu sangat amat mengurangi kayak living cost gitu kan. Jadi bisa ditabung duitnya. Yang susah ya waktu itu pas susah adaptasinya mungkin pas baru sampai, pas masuk pelajaran-pelajaran gitu kan, kita suka bingung, kadang nggak ada yang tuntun kan ke kelas bagaimana, terus dapat info di kelasnya dari mana. Jadi dulu butuh kayak beberapa hari buat adaptasi untuk kayak nyari-nyari kelasnya di mana dan sebagai hal gitu loh. Untungnya karena saya UTS InSearch kan, saya UTS InSearch dari Indonesia. Jadi waktu itu ada beberapa teman juga, kita bareng-bareng berlima kalau nggak salah kita kesini. Jadi kita sama-sama satu kuliahan, jadinya saling bantu loh gitu. Jadinya nggak begitu ribet. Jadi saya di Sydney itu jujur pas lagi kuliah emang nggak pernah ikut acara-acara kayak kuliah gitu sih. Karena di sini kan orang-orang Indonesia juga banyak, macam ada
namanya PPIA. Jadi itu Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Jadi itu kayak asosiasi murid-murid Indonesia lah, kira-kira kayak gitu. Di setiap universitas tuh ada, mereka itu ada gitu, dan mereka di setiap universitas ada komunitas PPIA-nya sendiri gitu. Jadi setiap musim mereka ada acaranya sendiri lah gitu. Jadi kalau misalkan mau ikut juga bisa gitu. Saya di sini emang nggak pernah sih ikut gitu. Jadi hobi saya di sini lebih ke ngabisin waktu, misalkan bersosialisasi, maksudnya ngobrol-ngobrol sama orang-orang gereja, atau saya pergi, kan sekarang di sini dapat part-time job juga, jadi saya kerja di sini, sama hobi saya juga pergi ke gym kan, jadinya emang teman-temannya sosialisasi di situ-situ aja gitu, nggak begitu, karena menurut saya komunitas PPIA tuh terlalu besar gitu, saya kadang suka pusing kalau yang terlalu banyak anggota gitu kan, bukannya mau sombong tapi memang kayak terlalu rame aja gitu anggotanya. Tapi itu bagus sih uh, buat kumpulin kayak resume gitu, buat cari kerja juga lumayan, karena nanti kan bisa ketahuan tuh udah pernah ngurusin ini, ngurusin itu, jadinya bantu-bantu buat nyari kerjaan juga di situ. Saya di situ kerja di toko suplemen fitness, jadi kayak toko retail gitu. Sebetulnya kerja di Aussie itu kayak kerja di luar negeri lumayan unik sih, karena kan kita di situ juga tinggalnya sendiri ya kan, jadinya kayak kerja di situ kalau ya kena ininya lah, kalau salah ya dimarahin gitu. Kalau misalkan di Indo kan maksudnya kadang kalau kerja di tempat orang tua kan nggak begitu, dimarahinnya pun nggak begitu segan gitu. Kalau di sini kayak marah ya marah, kena kena marah gitu. Kalau misalkan ngomongin biaya kiriman ya dari rumah, saya dikirim sama keluarga tiap 3 bulan sekali. Jadi biasanya dikirimin 10.000 Australian dollar. Itu sebetulnya 10.000 dikasih udah buat semuanya. Jadi 3 bulan buat tempat tinggal dan sebagainya. Sebenarnya 10.000 itu udah cukup besar sekali sih. Karena apalagi kalau misalkan dapat yang tempat tinggalnya, contoh kayak yang saya dapat sekarang per minggu 250 gitu. Berarti kan sebulannya paling cuma 1.000 gitu kan. Ya sisanya paling 7.000-nya ya terserah gitu mau dipakai buat apa gitu. Saya sih biasanya pakai buat beli makan. Terus kadang kalau iseng-iseng beli-beli baju online gitu kan. Cuma paling paling oke sih buat simpen-simpen duit. Biasanya itu kita jajan, kita belinya kayak ke supermarket gitu. Jadi kita masak sendiri. Itu harganya lumayan jauh beda sama kayak beli makanan. Kalau misalkan beli makanan di restoran, take away atau dan sebagainya hal gitu. Bisa kayak setengahnya atau kayak bayarnya bisa buat makan 3 kali di rumah kayak gitu. Jadi ya buat konklusi, maksudnya belajar di luar itu lumayan seru lah gitu. Jadi nggak begitu menyeramkan gitu. Karena teman-teman pasti ada di sini, komunitas karena sangat banyak gitu, dan everyone is very welcome. Kalau misalkan sekarang takut bersosialisasi dan sebagai hal, itu sebenarnya tenang aja sih, karena di sini orang-orang Indonesia itu banyak sih, banyak sekali gitu ya. Ini yang di slide ini foto-foto, ya satu foto aja sih, saya lagi kerja ini, jadi temennya bule kalau di situ lagi kerja. Jadi ya mau nggak mau harus berusaha bersosialisasinya sama bule gitu. Bagus. Kayaknya ya itu aja sih kayaknya. That's the thing. Thank you semua. Oke, terima kasih Efraim. Sekarang kita ke Alvina ya, sebelum saya jawab pertanyaan dari grup. Boleh. Selamat Hai siang Alvina. semua. Hai Miss. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Alvina, mahasiswi jurusan Business and Marketing di Northumbria University di negara United Kingdom.
tepatnya di kota Newcastle upon Tyne. Aku mengambil di Northumbria University ini di September intake-nya tahun lalu, jadi September 2019. Dan karena hanya 2 semester di sini, saya akan lulus pada bulan Juni ini untuk mendapat gelar sarjana saya. Nah, sebelum menyelesaikan sarjana di Northumbria University ini, aku mengambil program UIC yang 2+1, berarti 2 tahun di Indonesia dan 1 tahun di luar untuk sarjana. Dan di UIC, aku mengambil jurusan Business H&D Marketing di Jakarta. Untuk pengalaman aku sendiri selama tinggal di Newcastle, United Kingdom ini sangat menarik. Karena selama pengalaman aku tinggal di sini, aku jadi terekspos dengan pengalaman-pengalaman yang baru dan belajar di suasana dan lingkungan yang sepenuhnya baru. Dan untungnya program yang ditawarkan UIC yang saya jalani sebelumnya itu sangat membantu untuk membuat beradaptasi cepat dengan sistem belajar di sini, terutama secara akademis. Dan dengan belajar di sini, di luar negeri, aku juga jadi belajar banyak hal di luar hal akademis. Misalnya ya, yang pasti belajar hidup sendiri, dan sepenuhnya harus independen menjalani sehari-hari. Juga belajar untuk bersosialisasi dengan beragam kebudayaan lah ya, karena teman-temannya bukan dari Indonesia aja, tapi ada dari negara-negara lain, negara Asia, atau negara Eropa lainnya, dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk kuliah di luar negeri, tapi bingung karena takut sulit misalnya, itu sebenarnya nggak usah takut, karena sebenarnya akan dibantu banyak dari banyak pihak. Misalnya, aku tuh udah dibantu banyak, bahkan dari Unistart. Unistart itu agen yang disediakan dari UIC sendiri. Dan Unistart tuh waktu itu bantuin aku banyak banget, contohnya tentang apply ke universitas yang dipilih, lalu berkonsultasi tentang kebutuhan visa, kebutuhan dokumen. Lalu dokumen-dokumen yang udah dikumpulin itu langsung dikumpulin aja ke Unistart dan mereka akan bantu untuk berkomunikasi dengan pihak universitasnya. Nah, bantuan tersebut itu sangat mempermudah saya untuk masuk ke Northumbria University ini. Dan di Northumbria sendiri ada layanan untuk membantu kedatangan murid di airport supaya tidak tersesat mungkin. Namun waktu saya ke sini sendiri sih, waktu itu saya sampai ke kota lain terlebih dahulu dan naik kereta untuk ke Newcastle-nya. Jadi saya nggak mampir ke airport, tempat layanan dari universitas hadir. Terus kalau ngomongin respons masyarakat lokal maupun mahasiswa yang sudah lebih dahulu ada di sini itu, beruntungnya kalau ditanya begitu, saya sangat bersyukur karena orang-orang yang berada di kota ini tuh mereka welcome banget terhadap murid-murid internasional. Dan mungkin juga efek karena kota Newcastle ini sendiri kota pelajar kali ya, jadi udah dipadati dengan banyak pelajar internasional dari dulu. Jadi masyarakat lokal sih udah biasa banget kalau lihat murid internasional memadati kotanya, itu tuh udah biasa. Lalu mengenai tempat tinggal ya. Kalau untuk pilihan tempat tinggal sendiri di sini sih ada beragam pilihan. Misalnya ada pilihan akomodasi privat yang tidak berasosiasi dengan universitas. Tapi ada juga yang disediakan universitas yang biasa lebih mahal, namun lebih dekat ke universitas pastinya. Kisaran biaya tempat tinggal mungkin sekitar 100-200 pounds per minggu, tergantung lokasi dan fasilitas. Dan bayar akomodasi di sini itu dihitungnya sistemnya per minggu, tapi bayarnya tuh melalui installment. Jadi misalnya 1 tahun itu 4 kali pembayaran. Jadi bukan per bulan bayarnya. Untuk tips milih akomodasi, mungkin supaya tidak salah pilih lokasi, ketahui dulu di mana lokasi gedung universitas yang akan sering dikunjungi, di mana kelas-kelas kalian. Karena
gedung universitas itu biasanya ada banyak, dan jarak dari satu gedung ke gedung lainnya itu tidak terlalu dekat. Jadi untuk mempermudah aja. Kedua, cari tahu lokasi convenience store terdekat atau mini-mart seperti itu untuk mempermudah belanja kebutuhan, apalagi kalau ada kebutuhan mendadak. Dan ketiga, kalau booking akomodasi itu sebaiknya sejak jauh-jauh hari, karena biasa besar kemungkinannya untuk mendapat cashback atau diskon. Karena biasanya itu banyak, apalagi kalau sebelum intake baru, itu pasti akomodasi-akomodasi sangat sangat berlomba-lomba untuk mendapat murid baru gitu. Dan untuk belajar di luar negeri itu mengenai kendala-kendala misalnya. Kendala-kendala itu pasti hadir lah ya, bisa besar, bisa kecil. Terutama yang saya perhatikan sih kalau di universitas sendiri, itu mungkin work culture yang berbeda ketika misalnya kerja kelompok dengan murid-murid dari negara yang berbeda. Namun dengan terbiasa untuk bekerja dengan kebudayaan yang berbeda itu jadi bahan belajar yang sangat menarik ya, karena kita jadi bisa belajar beradaptasi dan menyampaikan pendapat secara kooperatif mungkin ya. Dan kalau kita udah biasa, pelajaran itu kita jumpai setiap hari dalam 2 semester, kita akan jadi terbiasa, jadi udah tidak ada kendala lagi. Dan di universitas sendiri, dosen-dosennya itu sangat kooperatif. Mereka dapat dijumpai di jam-jam tertentu yang mereka tentukan pastinya. Tapi kita gampang banget kalau kita mau membuat appointment bersama mereka, itu mereka pasti sangat mendukung. Jadi mereka sama sekali tidak mempersulit komunikasi antara dosen dan murid-murid. Dan kalau di kelas sendiri, mungkin dosen-dosen ini tuh bisa aja terlihat cuek waktu mengajar, namun mereka tuh sebenarnya peduli banget terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan murid. Dan untuk hal non-akademis sendiri sih sejauh ini tidak ada kendala sama sekali, hampir sama sekali, karena pihak universitas atau society di sini itu sangat mendukung. Namun kalau butuh bantuan, misalnya itu selalu ada Indonesian Society, dan ada support dari universitas sendiri. Indonesian Society di sini itu berbentuk PPI, mirip seperti yang tadi ada di Australia, sama Perhimpunan Pelajar Indonesia, yang bisa mendukung pelajar-pelajar Indonesia di negara asing. Juga kalau misalnya mau menuangkan kreativitas, tapi mau di antara komunitas orang-orang yang kira-kira bahasanya sama, itu bisa banget bantu-bantu di PPI tersebut. Lalu kegiatan saya selain belajar, mungkin sering juga berkumpul dengan teman-teman untuk bisa masak bareng, kalau malam-malam jalan-jalan, dan sebagainya. Kalau untuk uang saku sendiri, uang sakuku tuh 300-350 pounds per bulan, tapi itu tidak termasuk akomodasi. Karena sekali lagi tadi akomodasi itu bayarnya bukan per bulan, tapi 4 kali dalam 1 tahun, jadi nggak termasuk uang per bulan, uang bulanan. Dan untungnya uang saku ini sendiri itu selalu lebih dari cukup, karena pengeluaran saya misalnya maksimalnya hanya 200 pounds per bulan. Dan saya sendiri di sini memilih untuk tidak bekerja paruh waktu karena takut akan mengganggu proses belajar yang hanya 10 bulan di sini. Dan uang saku tersebut yang saya miliki, saya alokasikan sebagian besar untuk belanja kebutuhan makanan, bahan makanan, dan terkadang saya membeli pakaian ekstra, apalagi kalau udah mulai dingin musimnya. Dan saya makan di restoran sih maksimum seminggu cuma 2 kali bersama teman-teman, jadi mungkin gara-gara itu juga selalu ada berlebih tiap bulan. Saya juga sempat berjalan-jalan di kota lain sekitar Newcastle seperti Durham, Edinburgh, Oxford, dan London. Karena mudah juga.
Untuk tips buat teman-teman untuk menghemat uang saku tiap bulan, mungkin jangan terlalu sering makan di restoran, karena biaya untuk makan di restoran tidak semurah di Indonesia pastinya. Dan apalagi kalau bisa makan lebih dari 2 kali di restoran per hari, itu wah itu pasti cepat habis. Dan selalu utamakan kebutuhan lain sebelum menggunakan uang untuk yang lain. Belajar di luar negeri ini saya rasa membawa banyak pelajaran menarik dan perubahan positif bagi saya, karena tentunya menjadi jauh lebih mandiri dan harus pandai mengatur waktu, juga hal-hal yang seperti menjaga gizi diri sendiri, bersosialisasi dengan orang-orang dari budaya lain, dan saya merasa itu semua pelajaran yang berharga lah ya, dan mungkin lebih sulit didapat kalau saya memilih untuk berkuliah di Indonesia saja. Dan juga yang paling penting mungkin skill untuk beradaptasi dengan cepat dengan orang-orang di sini. Dan bersosialisasi di sini untuk mendapat teman dan sebagainya itu sebenarnya gampang dan tidak sesulit yang saya pikirkan sebelumnya. Jadi nggak ada salahnya sih untuk mencoba dan nggak usah takut aja, karena pasti banyak bantuan dari banyak pihak. Mungkin itu aja dari aku. Thank you semua. Terima kasih banyak Alvina. Tadi ada satu pertanyaan nih mungkin buat Efraim, tapi mungkin juga bisa di ini ya Alvina, biar Efraim sama Alvina bisa ini dulu nih, bisa melanjutkan kegiatan karena di sana jamnya kan aneh, nggak kayak kita di sini. Apa rencananya Efraim di sesudah ini ya tadi ya, sesudah lulus kuliah ya rencananya Efraim? Mungkin Alvina juga bisa sharing juga nanti ya Efraim dulu. Kalau plan saya sendiri sih, sekarang habis selesai kuliah, misalkan habis selesai S1, bachelor's, habis ini mau ambil temporary residence. Jadi itu dapat kayak 2 tahun buat kerja, habis itu ya sisanya terserah mau lanjut master's apa pulang. Tapi itu cuma bisa dapat sekali sih, jadi nggak bisa kayak habis S1, TR, terus S2, terus TR lagi. Karena kan itu kan nanti ngambil dari sertifikat S1-nya. Kalau misalkan ambil S1, habis itu S2, terus baru ambil TR, itu dikasihnya lebih dari 2 tahun. Kayak, kalau nggak salah dikasih 4 tahun waktu itu. Tapi ya itulah, udah terlalu lama sekali sekolah. Jadi kayaknya habis ini mau langsung cari kerja di sini. Oke. Terima kasih Efraim. Alvina mungkin rencananya apa? Rencana aku sih abis lulus sarjana dari sini aku bakal balik ke Indonesia sih, nggak ada rencana menetap di sini. Tapi kalau rencana S2 atau master itu sebenarnya masih ada, tapi nanti mungkin lihat kondisi juga dan mau kerja dulu sih di Indonesia. Oke. Sekali lagi terima kasih Alvina, terima kasih Efraim atas sharingnya, atas kehadirannya di forum ini walaupun jauhnya luar biasa ya. Hopefully I'll see you soon ya in Indonesia. Stay safe, stay healthy, don't go outside, di rumah aja ya. Oke, thank you. Thank you. Untuk Efraim dan Alvina mungkin akan meninggalkan forum ini biar bisa melanjutkan kegiatannya. Sekali lagi terima kasih. Bye. Bye, thank you. Bye. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari grup yang tadi sudah diberikan. Ada mungkin pertanyaan yang akan saya coba gabung-gabung gitu ya, karena mungkin pertanyaannya bisa dijadi satu ininya jawabannya. Oke.
Pertanyaan pertama yang saya mau coba address adalah setelah belajar di Unipar, lalu karena satu dan lain hal, anak tidak bisa meneruskan kuliah ke negara tujuan, apakah bisa melanjutkan di Universitas Indonesia tanpa mengulang SMA nasional di universitas mana? Banyak alumni kami itu sudah melanjutkan di universitas lokal juga, karena memang bisa mengambil paket C, dan karena paket C itu diterima sama banyak universitas di Indonesia, jadi dari tempat kami nanti bisa kita bantu juga, kita ada kerjasama dengan penyelenggara paket C untuk ambil sertifikat paket C, nanti itu bisa dilakukan di tempat kita dan nanti bisa dengan mudah melanjutkan ke universitas di Indonesia. Jadi seperti alumni kita sudah ada di BINUS, sudah ada di LSPR, bahkan sudah ada di UI juga gitu. Universitas lainnya sih ada juga, tapi mungkin yang utama yang ini ya, yang agak banyak ke sini gitu, yang memang entah menunda karena ada rencana perubahan rencana dari keluarga, atau memang pada akhirnya juga ada yang mungkin juga karena biaya gitu. Itu banyak sih yang berubah gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh kami, nanti kita bisa bantu di situ. Kemudian untuk universitas di Australia, kira-kira persiapannya apa saja dari akademik? Jadi kurikulum yang kami jalankan di sini itu murni kurikulum dari entah dari awarding body seperti BTEC atau Edexcel yang punya pemerintah, atau dari universitas di Australia atau di Amerika gitu ya. Jadi karena kurikulumnya ini bukan kurikulum kita, kurikulumnya ini persis seperti kurikulum nanti di negara tujuan, sehingga memudahkan sekali dari sisi akademik. Jadi tadi seperti Alvina gitu ya dan Efraim itu sharing, mereka tidak ada kesulitan sama sekali di bidang akademik. Mungkin kesulitannya hanya di bidang nanti sosialisasi gitu ya, adjustment terhadap keadaan sekitar, mungkin hanya itu gitu. Tapi di bidang akademik sebenarnya problem itu nggak ada gitu, karena sudah kita siapkan di sini. Dan nanti untuk misalnya transfer nilai, untuk pendaftaran yang sifatnya akademik, yang sifatnya lebih ke mata pelajaran, itu juga sudah ada yang bantu, sehingga nanti tadi seperti Alvina yang sempat bilang, udah dikasih aja dokumennya, nanti mereka yang urus gitu. Jadi memang seperti itu. Dan untuk pilihan universitasnya, kemudian yang dibutuhkan nilainya berapa, kemudian majornya yang bagus di universitas mana, itu yang mana, itu juga bisa dibantu nanti sama. Kemudian bagaimana kita bisa belajar untuk SAT dan apa saja yang harus disiapkan untuk kuliah di Amerika. Untuk SAT sebenarnya dibutuhkan kalau mau masuk tahun pertama di university. Kami punya American Degree Transfer Program yang bisa dilakukan 2 tahun dulu di Jakarta, kemudian nanti 2 tahun di Amerika, sehingga SAT ini nantinya tidak diperlukan gitu. Mungkin yang diperlukan kalau ada ijazah SMA gitu, itu bisa dipakai. Kemudian kalau ada IGCSE plus nilai yang dari kita gitu, yang dijalankan di kita, itu pun sama prosesnya. Jadi tinggal kasih aja dokumennya. Ini dokumen-dokumen yang saya maksud dokumen diri ya, jadi seperti paspor gitu, lebih ke akte kelahiran, yang inilah gitu, yang dokumen yang kita tidak bisa produksi sendiri, tapi dokumen yang kita bisa produksi sendiri seperti nilai dan lain-lainnya itu nanti kita yang provide biasanya, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian ini juga ada yang beberapa bertanya mengenai ini ya, beasiswa. Jadi untuk beasiswa itu biasanya ada beberapa macam. Beasiswa ada yang diberikan oleh pemerintah dan ada beasiswa yang diberikan oleh universitas. Saya menyarankan untuk melakukan dua-duanya biasanya. Untuk yang dari pemerintah biasanya akan lebih banyak, yang ini ya, saingannya akan lebih banyak karena memang itu kan untuk semua orang di seluruh dunia gitu istilahnya. Kemudian mereka juga ada beasiswa hanya untuk siswa-siswa yang mereka punya partnership seperti kita gitu. Terus ada juga beasiswa yang sifatnya diselenggarakan oleh universitas. Nah, beasiswa yang diselenggarakan oleh universitas ini cenderung lebih mudah sebenarnya didapatkan dibandingkan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi tertentu seperti Fulbright gitu ya. Nah, itu saya sangat menyarankan itu. Bagaimana cara mencari tahu beasiswa itu, nanti kita bisa bantu juga untuk memberikan informasi mengenai
beasiswa-beasiswa yang available buat siswa-siswa di Indonesia, dan nanti mengerucutnya lagi untuk siswa yang melalui program pathway dari kami gitu. Jadi ada beberapa tingkatan nih beasiswanya. Beasiswanya itu juga ada yang full, ada yang partial, ada yang one time scholarship, jadi hanya diberikannya 1 kali, ada yang setiap tahun gitu. Bagaimana caranya nge-apply-nya? Itu bisa ditanya ke kita gimana cara nge-apply-nya setelah. Jadi kita bisa pelajari gitu, bisa lihat untuk banyak siswa kami selama pendidikan di tempat kita itu biasanya mereka juga sambil menggali beasiswa-beasiswa itu. Kemudian untuk beberapa universitas di luar negeri seperti di UK gitu ya, memang tidak besar, tapi mereka juga menyediakan yang namanya country bursary gitu. Jadi setiap anak itu dari Indonesia itu langsung diberikan diskon. Kalau untuk di UK itu mungkin diberikan 1.000 pound sterling. Itu cuma sekali, tapi biasanya memudahkan ya untuk meringankan. Kemudian yang biasanya anak-anak murid kita lakukan di sana juga seperti FKM itu adalah bekerja. Pendapatan untuk bekerja ini sangat-sangat lumayan ya, sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup gitu. Jadi belanja, atau bahkan mungkin ada yang bisa membayar sewanya dari situ. Jadi itu sangat membantu untuk kebutuhan hidup. Jadi untuk beasiswa sekali lagi mungkin harus diskusi lebih lanjut mungkin dengan tim saya. Nanti mungkin Miss Riani, Miss Kori, Miss Agatha gitu ya, Mr. Dante sama Mr. Anthony mungkin bisa bantu juga nanti di situ. Silakan dihubungi nomor teleponnya untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya beasiswa-beasiswa apa gitu yang diberikan untuk universitas di sana. Kami juga ada beasiswa di sini untuk belajar di Indonesia. Memang tidak full dan mostly yang kita berikan ini beasiswanya dalam bentuk akademik. Jadi nanti kita minta untuk tes, kemudian kita minta juga untuk memberikan dokumentasi seperti raport dan lain sebagainya. Kemudian pathway tadi yang rencana ke Australia berdasarkan pathway yang sudah dijelaskan bagi yang sudah menyelesaikan program S1. Jadi bagi yang mau melanjutkan ke program S2, ini semua ya, berlaku untuk semua. Silakan bicara dengan salah satu tim saya. Nanti kita akan bantu lebih lanjut karena mungkin ini saya sebutkan 2 minggu yang lalu bahwa beda jurusan, beda negara, itu beda university, sehingga untuk jurusan tertentu tadi juga ada yang sempat bertanya yang mengenai itu sebenarnya memang harus konsultasi lebih lanjut dengan kami, universitas mana yang rankingnya jurusan tertentu itu bagus gitu. Jadi seperti misalnya jurusan accounting yang paling bagus kalau di Australia itu yang mana ya, kalau yang paling bagus di Amerika yang mana ya, yang paling bagus di ini yang mana gitu. Dan itu semua memiliki cara masuknya yang berbeda-beda. Biasanya sih kita yang kita tanyakan itu adalah maunya belajar di negara apa, di negara mana gitu. Dan dari situ baru kita kerucutkan gitu. Tapi kita bisa memberikan pilihan semuanya juga gitu. Di Australia yang bagus biasanya untuk ini, di Amerika ini, di Australia ini, di Malaysia, Singapura gitu. Tapi balik lagi kita harus lihat lagi berasal dari program yang mana nih gitu. Kalau programnya dari program diploma UK gitu ya, mungkin jalur yang bisa diambil itu ke UK. Nanti kita bantu cari universitasnya yang mana gitu. Jadi agak lebih panjang nih konsultasinya dan harus one on one gitu, karena kita juga biasanya bantu untuk membuatkan study plan. Study plan ini harus sangat-sangat spesifik gitu ya, dan harus satu-satu karena setiap orang studinya berbeda, jenjang waktu yang dibutuhkan untuk studi itu berbeda, kemudian negaranya juga berbeda, degree-nya juga berbeda, mau ngambil berapa degree juga beda-beda gitu. Kemudian untuk ini juga tadi ada yang bertanya mengenai PNS ya. Tadi ada yang membantu menjawab juga mengenai ini ya, LPDP. Kembali lagi beasiswa S2 itu ada juga per university ada, dan bisa mungkin ditanya nanti informasinya ke kita. Sebenarnya ada salah satu placement unit kita namanya Unistart gitu. Unistart ini yang membantu untuk placement atau membantu siswa untuk berangkat ke luar negeri. Jadi mungkin nanti informasinya bisa mungkin nanti dari timnya Miss Riani bisa membantu memberikan nomor telepon atau cara menghubungi Unistart gitu ya, entah via telepon atau via email.
Kalau untuk Rusia, saya terus terang belum tahu informasinya, belum punya informasinya. Sejauh ini belum ada siswa kami yang ke Rusia dan belum ada spesifik pathway untuk ke Rusia. Jadi mohon maaf, mungkin saya harus cari tahu dulu informasi mengenai Rusia. Nanti bisa kita coba share kalau sudah ada informasinya. Sejauh ini, tambahan pertanyaan ya, S2 beasiswa untuk double degree. Untuk double degree balik lagi tergantung fakultasnya juga. Jadi setiap university itu masing-masing fakultas itu juga punya beasiswa masing-masing. Jadi misalnya fakultas bisnis, fakultas engineering itu mereka punya beasiswa masing-masing. Jadi double degree-nya ini double degree apa dulu gitu, itu harus dicari tahu ke fakultasnya dan harus dicari tahu ke universitasnya. Kemudian untuk ADP, universitasnya pilihannya banyak sekali. Di US itu kita ada saat ini, saya lihat data saya sebentar. Untuk di Amerika itu ada saat ini 92 universitas. Kemudian di Kanada, tadi ada yang sempat bertanya juga ya tentang Kanada, bisa melalui program kita ADP, itu yang American Degree Transfer Program, itu bisa menjalankan program ADP dulu, kemudian transfer ke Kanada. Saat ini di Kanada kami ada kerjasama dengan 11 universitas. Kemudian, ini ya, lulus MYP bisa daftar programnya apa saja. Mungkin bisa konsultasi nanti Miss Riani atau Miss Kori atau Miss Agatha bisa bantu untuk menjawab pertanyaan ini. Dan kalau Bapak Ibu bisa dihubungi, mungkin bisa sekalian juga diberitahukan mungkin prosesnya gitu, untuk MYP. Banyak sih yang MYP, ada beberapa ya Miss Riani. Ya, mungkin aku bantu jawab di sini saja. Kalau untuk MYP itu bisa mendaftar untuk ke program UIC maupun Uniprep ataupun ADP nanti. Gitu. Jadi basically dari MYP selesai kelas 10 memang kita ada kriteria nilainya, tapi nanti bisa join ke program lanjutan seperti UIC atau Uniprep seperti itu. Nanti mungkin aku bisa kasih kontak di WA, aku bisa jawab di WA sih, di WA group. Oke, terima kasih Miss Riani. Ya. Sepertinya itu saja ya pertanyaannya. Ada yang saya miss kira-kira? Cukup Miss Riani. Sudah semua ya, sudah terjawab semua. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, Ibu, anak-anak atas waktunya di hari ini. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan pertanyaan diajukan langsung karena sudah ada nomor telepon dari Miss Yani, Miss Kori, Miss Agatha, Mr. Anthony, dan Mr. Dante yang siap menjawab, dan bahkan kalau diperlukan untuk online consultation bisa dilakukan juga. Sekali lagi mungkin itu dari saya. Terima kasih, selamat siang, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di online seminar selanjutnya. Oke, saya undur diri. Selamat siang. Terima kasih Miss. Terima kasih semuanya. Terima kasih Miss. Ya.